Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 86. Sapi satu, Pak Pengacara, seru Pak Haji mengingatkan. Septi sudah langsung tertawa lemas. Namun karena di waktu itu Ibu Fatimah yang mengemban Sepri datang bersama Nisa termasuk Dokter Andri, keadaannya menjadi berbeda. Tiap saat terus dicien oleh Pak Haji maupun Kalandra tentu membuat kebersamaan mereka jadi berbeda. Karena terkadang, rasa canggung itu mendadak hadir walau mereka sepakat untuk biasa saja, menjadi besti hingga akhir hayat. Ini banyak tamu, ucap Dokter Andri yang sudah memakai pakaian biasa. Celananya saja sudah bukan lagi celana panjang, melainkan celana selutut. Tamu tak diundang, tapi sebelum pulang wajib bayar, Mas, ucap Septi yang kemudian tertawa. Tawa yang juga menular pada Dokter Andri walau pria itu masih jaim. Dokter Andri langsung membantu Kalandra setelah membiarkan sang putri bersama Ibu Fatimah. Umi, saya sudah jadi papa yang baik buat Septi, kan, ucap Pak Haji tak mau menyia-nyiakan kesempatan dan sengaja mencuri perhatian calon istri. Lihat, keringetan begini, ia sengaja memamerkan keringatnya, agar Ibu Fatimah tahu, ia sudah sangat bekerja keras hanya untuk membantu Septi. Disayang, biar kontrakannya tiba jatuh dari langit, berjejer di sebelah kontrakan yang sudah ada, ucap Septi lagi. Nah, itu, kapan dihalalin, mumpung lagi bareng begini. Banyak saksi, sergah Kalandra yang langsung mengambil satu gelas besar es jeruk racikannya, setelah ia membagikannya kepada semuanya dibantu juga oleh Dokter Andri. Kalandra tak langsung minum karena ia sengaja membiarkan Arum minum terlebih dahulu melalui sedotan. Pak Pengacara memang teladan romantis. Yuk, kita juga ikutan, sergah Pak Haji bersemangat. Dihalalkan dulu, ujar Kalandra. Yuk, di hadapan banyak saksi. Kamu maunya kapan? Yakin Pak Haji setelah sebelumnya sampai menyuguhkan segelas es jeruk jatahnya, untuk Ibu Fatimah. Kini, semua mata sudah langsung tertuju kepada Ibu Fatimah. Wanita itu tampak sangat tegang. Kedua mata tajamnya yang tak sampai tertutup cadar, kerap mengawasi sekitar. Terutama, kepada Septi yang Ibu Fatimah tatap lama. Dirembuk saja Pak Gede, mumpung banyak orang, ucap Septi yang tengah menggepluk es lagi untuk dijadikan es gepluk, nanti aku undangin papahku buat jadi saksinya biar dia merasakan, gimana rasanya ditinggal, lanjutnya bersemangat sambil terus menggepluk esnya. Seperti arahan yang sudah kompak dikatakan, akhirnya Ibu Fatimah ditanya, kemudian langsung memberikan keputusan. Kapanpun Pak Haji siap, Ibu Fatimah juga siap asal jangan hari ini. Ibu Fatimah tahu banget kalau Mbah Haji pasti minta hari ini, ucap Kalandra yang lagi paling aktif tertawa. Kendati demikian, gara Kalandra juga, semua suami jadi menyuapi istrinya. Apalagi para istri memang sibuk mengurus anak. Termasuk Pak Haji, pria itu sungguh terinspirasi dari cara Kalandra. Bah, sudah dapat janda idaman, otomatis pensiun dari musafir cinta, kan? Tanya Arum sambil mengunyah soto ayam kuah kuning di dalam mulutnya dan itu masih disuapi Kalandra. Pokoknya kalau sudah nikah masih pecicilan cari janda, aku kurung Pak Gede di keranda, tegas Ibu Fatimah sambil menatap sengit Pak Haji yang masih duduk di hadapannya. Semuanya jadi kompak tertawa. Dengan sabar Pak Haji menghela napas dalam, Umi jangan begitu dong. Ngapain Umi mengurung saya di keranda, cukup kurung saya di hati Umi saja, yakinnya benar lembut penuh cinta. Mereka yang ada di sana sampai tersedak karena tawa mereka. Gumoh, kalau gini caranya. Nanti kalau sudah nikah, kayaknya aku wajib ngontrak sendiri kalau gini caranya, ujar Septi yang makin membuat semua orang dewasa di sana terbahak. Nanti kamu nginep di kontrakan Dokter Andri saja, nanti saya pura enggrebek, ujar Pak Haji yang langsung memeriahkan tawa di sana. Denisa mau, kan, kalau Ibu Septi nikah sama Papa, ujar Pak Haji sengaja. Detik itu juga tawa di sana senyap. Semua mata langsung menjadikan Nisa sebagai fokus perhatian tanpa terkecuali Dokter Andri yang duduk di sebelah sang putri. Lain dengan Septi yang tetap menggepluk esnya. Septi bahkan tak mau menganggap berarti walau Nisa berdalih mau memiliki ibu seperti Septi.
Pak Haji dan Kalandra sampai berisik gara kenyataan tersebut. Keduanya jodohkan Dr. Andri dan Septi. Karena selain Dr. Andri dan Septi sama tak terikat dengan siapapun, Septi yang sekarang juga sudah sangat berubah. Nanti buka klinik, yang jadi Dr. Andri, yang urus keperluan kantin Ibu Septi, ucap Pak Haji lagi. Kalau mau nikah sekalian. Mumpung kami di sini, biar bisa jadi saksi kebahagiaan kalian, sergah Widi meyakinkan. Namun, Septi dan Dr. Andri tetap kompak diam. Dr. Andri hanya tersenyum santai, sementara Septi hanya tersenyum hambar sambil terus meracik es gepluknya. Es gepluk yang juga langsung jadi hidangan favorit khususnya bagi anak termasuk Nisa. Deh Nisa, kalau punya Ibu Septi, tiap hari bisa makan es gepluk kayak Ibu Septi. Bukan kayak gajah duduk lagi, yakin Pak Haji lagi masih usaha mencarikan jodoh untuk Septi. Pak Gede pengin saya kasih lampu merah, ya, sebal Septi sembari menyuguhkan 2 porsi es gepluk untuk Pak Haji dan juga Ibu Fatimah yang sudah duduk bersebelahan. Siap kondangan ke Pak Haji sama Ibu Fatimah, ya. Tuan Mahesa dan Alea berencana merenovasi rumah orang tua Resti, agar ketika mereka pulang kampung, mereka bisa tinggal di sana. Terlebih jika melihat keadaan, mereka yakin akan lebih sering pulang kampung. Tak semata agar orang tua Resti bisa merasakan nuansa kampung halaman maupun rumah, tapi juga agar mereka masih bisa bercengkerama dengan keluarga Arum. Makanan dan minumannya, cukup beli di warung Septi, biar saya dapat banyak lampu hijau dari anak sambung saya yang sangat pekerja keras. Ya, Pak Mahesa, ucap Pak Haji tak lupa mempromosikan Septi. Nanti yang antar ke sana, juga calon papa yang sangat tanggung jawab, kan? Pak Gede, ucap Septi sengaja menggoda Pak Haji. Hah, Pak Haji langsung panik. Karena biar bagaimanapun, rumah orang tua Resti tidak jauh dari rumah orang tua Arum dan jalannya bisa bikin badan remuk. Parahnya, andai sampai jatuh dan kepala kebentur, itu bisa bikin gegar otak. Alasan yang juga membuat wajah Pak Haji menjadi ngenes. Tentu, Kalandra, Arum, Widi, termasuk Septi tahu, kenapa musafir cinta mendadak kalem mirip bocah tak berdosa layaknya sekarang. Beres dari warung Septi, rencananya rombongan Kalandra akan langsung ke Pantai Pangandaran yang letaknya ada di Jawa Barat, tapi juga dekat dengan kota mereka tinggal. Ibaratnya, Pantai Pangandaran memang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Mereka akan menginap untuk melihat matahari pagi di keesokan harinya. Karena jika melihat matahari terbenam, tampaknya itu mustahil. Jalanan di kecamatan depan warung Septi saja sangat macet. Sudah, ke Pangandaran kapan? Kapan saja. Macet, capek di jalan iya. Yang ada, besok kalian enggak bisa jadi saksi pernikahan saya, ujar Pak Haji masih berisik, kasihan anak. Mending sekarang kalian jalani wisata alam saja. Ke sawah saya yang sedang digarap anggun dan supret, contohnya, lanjutnya lagi. Setelah berunding, semuanya sepakat lihat sawah Pak Haji yang sedang digarap anggun dan supri. Kapan lagi lihat gajah sama jerapah garap sawah, kan, ucap Pak Haji yang kali ini bersiap membonceng Ibu Fatimah menggunakan motor matic merahnya. Degan, sorak Pak Haji kegirangan sendiri. Membuat yang lebih muda ikut geger menertawakan sekaligus menyorakinya. Pak Haji yang membonceng Ibu Fatimah mirip pengantin yang sedang dikawal. Tak hanya Pak Haji yang tersenyum ceria dan tampak jelas sulit mengakhirinya. Karena yang mengawal menggunakan mobil pun, iya. Rombongan yang harusnya ke pantai itu malah berwisata alam ke sawah. Bah, dua istrinya gimana? Tanggapan mereka pas tahu Mbah mau nikah lagi, mereka setuju enggak? Atau setidaknya, Mbah sudah izin, belum? Tanya Arum penasaran. Ia masih bertahan mengemban Azura. Sementara kali ini, azam dieban Kalandra. Sebab Aidan mengalah, berdiri di antara mereka sambil berpegangan pada pakaian mereka. Yang dua itu, asal uang bulanan lancar, ya diem. Namun andai saya nikah lagi, saya wajib kasih sawah seluas 100 ubin. Jadi, kedua petak sawah yang sedang digarap gajah dan jerapah, bakalan jadi milik mereka karena saya jadi menikah lagi, jelas Pak Haji. Kesannya matre, tapi wanita mana sih, yang mau dimadu berulang kali? Bisik Arum kepada Widi yang berdiri persis di sebelahnya. Widi langsung mengangguk sambil menatap sang kakak. Bisa jadi tuntutan ini itu yang mereka jadikan syarat jika Pak Haji nekat menikah lagi.
merupakan bagian dari upaya mereka agar Pak Haji enggak menikah lagi, Mbak. Jadi enggak bisa berkomentar. Kesan pertama, memang matre. Namun jika lihat dari sisi berbeda, manusia mana apalagi wanita mana, yang akan benar rela berbagi suami, perhatian, dan juga segalanya. Apalagi sejauh ini, waktu Pak Haji juga banyak yang habis di luar kebersamaannya dengan istrinya. Malahan dipikir, Pak Haji lebih sering sama kita ketimbang sama keluarganya. Arum masih bisik kepada Widi. Tapi Pak Haji pernah cerita, katanya, kedua istrinya cuma sibuk rebutan harta. Makanya Pak Haji jadi enggak betah di rumah, selain Pak Haji yang anti menceraikan istri, balas Widi. Biar jadi urusan mereka, kita hanya menonton, dan belum tentu apa yang kita simpulkan dari yang kita tonton, sama dengan yang mereka rasakan, balas Arum lagi. Widi mesem, tapi, Mbak Alea beneran ingin jadi besan Mbak, bisiknya, dari tadi terus bilang ke Ciko harus sayang sama Dek Asura, ya. Gitu, mendengar itu, Arum hanya tersipu. Gimana, Mbak, mau, rumah Koko Mahesa ada lift-nya, Mbak, bisik Widi lagi. Arum menghela napas dalam, Mbak serahkan ke anak yang mau menjalani, di. Mereka mau ya lanjut, enggak apa. Soalnya, gini Mbak juga korban perjodohan saat dengan Mas Angga, balasnya dan langsung membuat Widi sibuk meminta maaf penuh sesal karena biar bagaimanapun, dulunya Widi sangat berperan dalam perjodohan Arum dan Angga. Sayang, daripada kita ke sawah orang, ayo kita ke sawah kita. Ke peternakan, ke kolam ikan, ajak Kalandra bersemangat. Hah, memangnya suaminya Arum punya? Pak Haji bengong tak percaya menatap wajah Kalandra dan Arum, silih berganti. Dikiranya bisa sampai begini, uang yang saya miliki jatuh dari langit, saya juga kerja setengah modar, Mbah. Tanya ke istri saya seiring pergi subuh bahkan dini hari, terus pulangnya malam, ucap Kalandra. Pak Haji langsung menatap wajah Arum, hati itu Mbak Arum. Pergi dini hari pulang malam, itu bisa jadi tanda kalau suami punya lagi, yakin Pak Haji. Arum langsung mendelik menatap Pak Haji. Ya iyalah, punya banyak pekerjaan, tegas Kalandra yang kemudian menawari Arum, haruskah ia mengambilkan taflon Arum yang disimpan di bagasi mobil Sekretaris Lim? Hahaha, Pak Haji tertawa ngenes karena takut, jangan, Mbak Arum. Kalau saya sampai kena amuk taflon kamu nanti enggak bisa ijab kabul, apalagi malam pertama ronde, ujarnya yang kemudian menjadi sumber tawa. Besok acara malam pertamanya bakalan live, ya, goda Kalandra yang kemudian ngakak. Pak Haji kebingungan, ingin meminta pendapat, hanya anak dan Ibu Fatimah saja yang tidak tertawa. Malahan, Ibu Fatimah sudah mendelik menatap. Paling ya nanti sibuk pamer di grup pengabdi itu, ucap Widi sengaja menyindir. Hahaha, akhirnya Pak Haji ngakak, apalagi ia juga memiliki ide. Besok pokoknya wajib dipantengin, ya, wajib nonton soalnya beneran bakalan live di grup yang isinya sudah pernah janda maupun duda. Nanti sampai di rumah, aku langsung keluar dari grup, ucap Widi. Pak Haji kebingungan, kemudian melongok wajah Arum dan Kalandra yang terhalang keberadaan Ibu Fatimah maupun Widi dan Sekretaris Lim. Ngapain nonton, mending praktik sendiri, kan, balas Kalandra setengah tertawa. Emang dasar kurang kerjaan, gituan aja mau disiarin, ucap Ibu Fatimah kali ini benar memarahi Pak Haji. Kemudian, kebersamaan mereka dilanjutkan ke peternakan milik keluarga Kalandra. Semuanya sungguh terhibur, berasa menjalani wisata alam yang sesungguhnya layaknya ketika awal Arum diajak di sana oleh Kalandra. Pak Haji sampai iri, dan berdalih terinspirasi untuk menjalani usaha yang sama. Jadi, ini memang stok ayam, bebek, ikan, entok, yang buat rumah makan. Kalau masalah beras, itu sawah sekitarnya sudah dibeli per tahun kemarin. Ditambah lagi dari sawah mamahnya anak. Alhamdulillah pokoknya, cerita Kalandra yang kemudian menegaskan, di balik kehidupan seseorang selalu memiliki kisah sekaligus perjuangan yang berbeda. Termasuk juga mengenai kesuksesannya yang tak jarang membuat mereka harus berjuang hingga titik darah penghabisan. Septi tidak tahu, kenapa dari semuanya, Dr. Andri memilih bertahan di warungnya. Sudah 4 jam berlalu,
pria itu masih menjadi penghuni setia meja pojok warung, setelah sebelumnya sempat ikut mengantar rombongan Kalandra keluar dari warung, ketika rombongan itu undur. Selain itu, tadi Dr. Andri juga sibuk membantu Septi mencuci mangkuk, gelas sekaligus sendok dan garpu. Termasuk ketika banyak pembeli, Dr. Andri juga yang masih merapikan mangkuk dan gelasnya dari meja. Lihat saja, ujung kemeja lengan pendek hingga celana bagian paha Dr. Andri masih basah karena kesibukannya membantu Septi mencuci. Setelah sampai membantu Nisa membuka bungkus keripik kentang menggunakan gunting, Septi yang masih berdiri di belakang gerobak dagangannya memberanikan diri untuk menghampiri Dr. Andri. Ia melangkah di belakang Nisa yang sampai bersenandung lirih. Nisa terlihat sangat bahagia, padahal sedari tadi tidak ada kesibukan berarti yang Nisa lakukan. Selain menonton ponsel, Nisa malah membantu mengelap meja. Benar tidak ada hiburan berarti yang biasa digemari anak seusianya. Mas lagi nunggu orang? Tanya Septi yang kemudian duduk di depan Dr. Andri. Di sebelahnya, Nisa sudah kembali fokus pada ponsel. Gadis kecil itu sedang menonton acara kartun. Sementara Dr. Andri, Septi pergoki tengah main game. Namun baru saja, pria itu menatapnya sambil membenarkan posisi duduk hingga Dr. Andri duduk dengan lebih tegak. Dr. Andri menggeleng, enggak, memang sedang ingin di sini saja. Ini kamu kapan tutup? Bentar, Mas, tinggal tunggu yang ambil pesanan soalnya dia sudah transfer. Orang lagi ngidam, sudah seminggu ini Pak Sutri itu langganan soto, gorengan, sama es gepluk. Rumahnya di belakang pasar bekas Mbak Arum dulu jualan. Mas tahu enggak pasarnya? Balas Septi. Di hadapan Septi, Dr. Andri yang menyimak langsung menggeleng. Tanggapan Dr. Andri begitu tenang hingga membuatnya lebih mirip anak kecil tak berdosa. Septi terdiam sejenak, mencoba mencari bahasa yang pas dalam membalas. Mas tahu kontrakan Mas Angga, kan? Di hadapannya, Dr. Andri yang masih kalem berangsur mengangguk. Angguk, nah, itu sebelumnya ada perumahan. Mereka di perumahannya, bukan di kontrakannya. Dr. Andri mengangguk. Angguk, tapi si Angga juga baru beli rumah loh. Wih, serius, cair berarti ya, ayahnya Mas Aidan. Tapi harusnya ya memang lancar. Kan dari dulu yang habisin uang Mas Angga, ya Anggun and the Gangs, tanggap Septi dan Dr. Andri langsung tersenyum geli yang perlahan menjadi tersipu. Senyum yang juga menular kepada Septi. Tak lama berselang, sepasang pasutri Parubaya datang sambil melayangkan salam. Pasangan tersebut pula yang sedang Septi tunggu. Dr. Andri masih setia menunggu di sudut warung sambil sesekali mengawasi. Mas masih mau nunggu? Tanya Septi yang kemudian berdalih akan tutup warung. Selain dagangan yang memang habis, di luar sana langit suasana sudah petang. Sudah nyaris maghrib. Ya sudah, ayo kita pulang. Ajak Dr. Andri yang langsung merapikan sisa jajan sang anak ke kantong belanjaan selaku wadah semulanya. Serius, ini maksudnya, si Mas Andri memang niat bantu sekaligus nungguin aku? Batin Septi yang jadi sulit percaya lantaran sekelas Dr. Andra dengan sengaja membantu sekaligus menjaganya. Namun, Septi masih berusaha bersikap biasa. Terlebih mereka sudah sepakat untuk menjadi tetangga akur yang juga merangkap menjadi besti di bawah naungan Pak Haji. Baru akan pergi dari depan warung menggunakan motor masing-masing, Tono si mantan wariem yang dulunya bernama Tini, datang menggunakan motor matic putih. Pria yang hidungnya bangir tidak wajar akibat perawatan khas wariem, ditambah alis yang juga masih gundul sebagian karena kerap dicukur, langsung menghadang motor Septi. Kebiasaan bar semasa masih menjadi wariem, benar belum bisa Tono hilangkan. Om itu Pak, yang galak dan suka gangguin Ibu Septi, bisik Nisa yang kebetulan berdiri di depan Dr. Andri karena Dr. Andri juga menggunakan motor matic. Sedikit banyaknya tentang Septi termasuk itu mengenai Tono, Nisa memang tahu karena bocah itu juga beberapa kali ikut dagang ke Septi andai Dr. Andri sedang dinas ke puskesmas dan keberadaannya dekat rumah makan Arum. Ada apa sih, kamu enggak malu dilihatin orang? Kesal Septi. Namun yang ia ajak bicara tampak sibuk mengawasi sekitar yang tentu saja hanya tinggal mereka tanpa adanya Pak Haji yang biasanya mengusir Tono. Masnya ada perlu apa? Tegur Dr. Andri serius. Septi sampai kaget karena Dr. Andri mendadak sangat serius karena sebelumnya, pria itu begitu santai sekaligus tenang. Tono belum sempat menjawab, tapi dari depan dan itu salon Hani,
ada yang heboh berteriak minta tolong. Teriakan kemayu khas Wariem yang mengabarkan kematian Hani. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Liris Septi dan Dr. Andri refleks. Lain dengan Tono yang tetap diam. Mas, ih, serem, keluh Septi. Biar yang di TKP lapor polisi saja. Kita kan enggak tahu apa dan biasanya urusannya akan panjang. Apalagi, rombongan mereka juga bermasalah, balas Dr. Andri. Kalau orang biasa yang lapor, pasti tanggapannya kurang gersep apalagi sekarang masih situasi lebaran. Namun kalau ada orang dalam yang urus, pasti bakalan cepat ditangani. Kita minta bantuan Mas Kala saja, iya. Minta Mas Kala buat kirim polisi kecamatan ke sini. Harusnya, aman, kan, ujar Septi dan Dr. Andri yang langsung mengangguk. Angguk, juga langsung menghubungi Kalandra. Namun lantaran Tono nekat langsung meraih sebelah tangan Septi, kenyataan tersebut langsung membuat Dr. Andri menegur keras mantan Wariem itu. Septi yang tak terima juga tak segan melepas sandalnya, kemudian menggunakannya untuk menghan, tak asteris wajah Tono. Kupreyet kamu, memangnya kamu pikir saya wanita apaan? Sopan, kesal Septi menatap marah si Tono kemudian sengaja memajukan motornya untuk berada di sebelah motor Dr. Andri. Dr. Andri yang walau diam, tetap menatap marah Tono sambil menggeleng penuh peringatan. Kal, kirim polisi ke salonnya Hani. Ini heboh si Hani meninggal. Para Wariem pada nangis histeris di sini. Asli meninggal? Enggak, takutnya mereka halu karena haus sentuhan sesama batang. Balas Kalandra dari seberang sana. Detik itu juga Dr. Andri langsung melirik Septi. Sambil tetap menatap Septi, Dr. Andri berkata, kalau aku yang mastiin, takut aku ternoda, Kal. Takut ih. Hahaha, si Septi masih di sana, kan? Coba kamu minta bantuan dia buat cek kalau gitu. Dari seberang, Kalandra terdengar sampai terpingkal. Sekitar 3 menit kemudian, Septi yang memang langsung mengecek ke salon Hani, kembali sembari jalan kaki. Bener, Mas. Si Hani bundir gara diputusin Fajar. Itu ditemukan di kamar mandi dengan keadaan mulut berbusa dan dia juga sampai menulis surat wasiat lengkap dengan selembar foto mesra mereka, ceritanya dan Dr. Andri langsung menghubungi Kalandra lagi. Karenanya, Septi dan Dr. Andri menunggu hingga polisi datang. Suasana sudah ramai oleh warga yang penasaran dengan kematian Hani. Namun hingga sampai kontrakan, Septi masih merasa aneh dengan perhatian yang Dr. Andri berikan. Acara ijab kabul Pak Haji dan Ibu Fatimah akan segera dilangsungkan di masjid milik Pak Haji. Acaranya disaksikan oleh Ketua RT maupun Ketua RU. Kedua istri Pak Haji juga turut hadir bersama anak dan cucu masing-masing. Sementara dari pihak Ibu Fatimah diwakili oleh Septi dan Sepri, selain Pak Yusuf yang masih duduk di kursi roda. Septi sengaja memaksa papa kandungnya itu untuk hadir mengingat mereka memang tak lagi memiliki sanak saudara. Wali nikah untuk Ibu Fatimah saja, wali hakim. Belum rombongan Kalandra yang datang dengan formasi lengkap, sudah sibuk menahan tawa. Apalagi ketika kedatangan Ojan yang memakai pakaian lengkap dengan aksesori serba pink, malah mengambil mikrofon dari tengah meja ijab kabul. Mabuk janda, istri banyak sampai lupa, nyanyi Ojan dengan cengkok dangdut yang sangat pas. Ia melakukannya sambil bergoyang riah hingga sebagian dari mereka yang melihat tak hanya heran, tapi juga tertawa. Sayang, bisik Arum yang diam memerhatikan Ojan dengan saksama. Namun sesekali, ia juga menatap Kalandra yang sedari awal acara, menjadi orang paling sulit mengendalikan tawa. Sambil menahan senyumnya, Kalandra menatap sang istri, kenapa, yang? Itu, aku perhatikan si Ojan kok kayak, kurang, ya, kelakuannya enggak kayak anak sebayanya. Arum masih berbisik-bisik. Kalandra yang memangku Azura, segera mengawasi tingkah Ojan. Kedua mata bocah itu memang juling, sementara kedua tangannya sangat jarang diam. Selain itu, tubuh Ojan juga kurus ceking. Mungkin semua kenyataan tersebut pula yang membuat Arum berpikir, Ojan kurang normal. Ditambah lagi, bocah itu juga tak mau diam. Tak hentinya lari ke sana kemari dan kerap bicara sendiri. Bersambung dulu ya teman-teman.